Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salat merupakan ibadah yang dapat mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, perintah salat dibagi menjadi dua, yakni salat wajib dan salat sunnah. Sahabat beriman, tahukah kamu bahwa ternyata ada sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang keutamaannya hampir mendekati sholat wajib, yakni sholat tahajud. Diriwayatkan Abu Hurairah satu hari pernah melihat Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang, sholat manakah yang paling utama setelah sholat yang diwajibkan? Rasulullah SAW menjawab, sholat tahajud. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Dapat kita pahami bahwa ibadah yang paling utama setelah sholat wajib, yakni sholat tahajud. Dalam riwayat lain pula dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW mengerjakan sholat malam hingga bengkak kedua telapak kaki beliau. Lalu aku katakan kepada beliau, mengapa engkau melakukan seperti ini ya Rasulullah? Padahal dosamu yang lalu maupun yang akan datang telah diampuni oleh Allah. Beliau menjawab, apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman, Nabi yang telah dijamin keselamatan serta kebahagiaannya saja selalu melaksanakan sholat tahajud. Apa sekarang kita masih ragu untuk melaksanakan sholat tahajud? Kebiasaan Rasulullah melaksanakan sholat tahajud dapat dijadikan dasar hukum bahwa sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah tidur beberapa saat di malam hari, kemudian bangun saat pertengahan malam hari. Hal ini sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, wahai orang yang berselimut, bangunlah pada malam hari kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Quran Surat Al-Muzammil ayat 1-6. Perintah bangunlah berarti ditujukan kepada orang yang sudah tidur terlebih dahulu. Kemudian menurut tafsir Kementerian Agama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan maksud perkataan sebagian yang terdapat dalam ayat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerahkan kepada Nabi Muhammad untuk memilih waktu melakukan sholat malam. Ia dapat memilih antara sepertiga, seperdua, atau 2/3 malam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kebebasan kepada Nabi Muhammad untuk memilih waktu-waktu tersebut. Sepertiga malam menurut waktu Indonesia adalah sekitar antara jam 10 dan jam 11 malam. Seperdua malam adalah waktu antara jam 12 dan jam 1 malam. Dan 2/3 malam adalah waktu antara jam 2 dan 3 sampai sebelum fajar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat tahajud memiliki banyak keutamaan. Berikut kami merangkum 5 keutamaan sholat tahajud versi dimensi iman. Namun sebelum lanjut videonya, ayo bersama-sama kita bangun channel ini untuk senantiasa dapat menebar kebaikan dunia dan akhirat dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dikabulkan doanya dan diampuni dosa-dosanya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan mengabulkan doa serta mengampuni dosa. Hal tersebut sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Pada tiap malam Tuhan kamu turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang akhir. Dia berfirman, barang siapa yang menyuruhku akan kuperkenankan seruannya. Barang siapa yang meminta kepadaku akan kuperkenankan permintaannya, dan barang siapa meminta ampunanku
aku ampuni dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut sungguh jelas apa yang Allah janjikan kepada setiap hambanya yang sholat tahajud. Dan sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Mendapatkan tempat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra bahwa manfaat sholat tahajud dapat meninggikan derajat manusia. Ia akan mendapatkan tempat terpuji dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadat tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Al-Quran surat Al-Isra ayat 79. Membuat tubuh lebih sehat dan dicegah dari perbuatan dosa. Dalam buku Penakluk Subuh oleh Muhammad Iqbal dijelaskan, manfaat sholat tahajud dapat membuat tubuh lebih sehat, dicegah dari perbuatan dosa, dan dihapus kesalahan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, lakukanlah sholat malam karena itu adalah tradisi orang-orang saleh sebelum kalian, karena mendekatkan diri kepada Allah, pencegah dari perbuatan dosa, penghapus kesalahan, dan pencegah segala macam penyakit dari tubuh. Hadis riwayat Tirmidzi. Telah dilakukan riset bahwa secara bioteknologi, sholat tahajud mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh seseorang. Sistem kekebalan tubuh ini yang akan menjadikan tubuh tidak mudah terserang penyakit, karena sistem imun yang akan menyerang setiap bibit penyakit serta benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Melaksanakan sholat tahajud sangat baik untuk para penderita penyakit berat seperti kanker, bahkan dapat menghilangkan rasa nyeri yang sering melanda penderita kanker. Menurut salah satu pakar kesehatan dari Universitas Indonesia, salah satu cara untuk melakukan gaya hidup sehat yaitu dengan membiasakan diri melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud akan membantu tubuh meningkatkan kesehatan serta menyembuhkan berbagai macam penyakit yang diderita, seperti penyakit pernapasan. Sholat tahajud akan menjadi seperti terapi yang sangat baik untuk menyembuhkan infeksi pernapasan serta mencegahnya untuk datang kembali sehingga tubuh akan sehat dan bugar. Jaminan keselamatan dunia dan akhirat. Orang yang melaksanakan sholat tahajud dengan penuh keikhlasan, maka jaminan sukses untuk dunia dan masuk surga untuk akhiratnya. Telah jelas diriwayatkan pada sebuah hadis yaitu jaminan keselamatan dunia dan akhirat bagi orang yang melaksanakan sholat tahajud. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melaksanakan sholat tahajud dengan sebaik-baiknya dan dengan tata tertib yang rapi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 9 macam kemuliaan, 5 macam di dunia dan 4 macam di akhirat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat tahajud merupakan sholat yang dilaksanakan pada sepertiga malam ketika orang-orang sedang terlelap tidur. Tetapi orang yang hendak melaksanakan sholat tahajud bangun serta mengambil air wudhu. Walau kelihatannya mudah, tetapi berat dilaksanakan jika belum terbiasa, maka Allah memberikan balasan surga bagi yang melaksanakannya. Dengan melaksanakan sholat tahajud, Allah akan memberinya kemuliaan dan kewibawaan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan dan kewibawaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Hadis riwayat Hakim. Menjaga ketampanan dan kecantikan. Melaksanakan sholat tahajud akan menjaminkan ketampanan dan kecantikan pada seseorang, tidak hanya pada lahir atau fisiknya, tetapi pada batin ataupun hatinya. Setiap orang pasti akan mendambakan kecantikan atau ketampanan. Tahajud ini akan menjadikan terapi untuk Anda menjadi tampan atau cantik secara lahir ataupun batin. Seperti yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis, bahwa orang yang melaksanakan sholat tahajud, maka wajahnya akan terlihat tampan atau cantik di siang harinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang terbiasa melakukan sholat tahajud, maka wajahnya akan terlihat bersinar, hatinya akan tertuntun dengan kebaikan-kebaikan karena sholat akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat tahajud akan menjaga keimanan seseorang, akan tetap ada di dalam hati sehingga kita akan senantiasa teringat kepada Sang Pencipta.
Demikianlah keutamaan sholat tahajud dan janji-janji Allah bagi mereka yang melaksanakannya. Wallahu alam bissawab. Sahabat beriman, semoga video ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari diri kami pribadi, dan apabila itu kebenaran, sejatinya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.